يا حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madana bi amdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, utawi maknane kalimat asyhadu an la ilaha illallah iku antak lama yen toh ngerti sapa sira, wa tak takida lan yakinaken sapa sira, wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira, wa tusaddiqa lan beneraken sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ma'budah ora ana zat kang den sembah iku maujud dihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Gusti Allah al-wahidul ahad, al-wahidu kang tunggal, al-ahadu kang tunggal, al-awwalu kang awal kang ora ana kawitane, al-qadimu kang qadim ora ana kawitane, maknanya sama. Al-hayyu, al-hayyu kang urip, al-qayyumu kang ora butuh makhluk, al-baqi kang langgeng kang ora fana, ad-daimu kang ora owah, al-khaliqu kang nyiptakaken, ar-raziqu kang paring rezeki, al-alimu kang ngerti, al-qadiru kang kuasa, al-fa'alu kang agawe lima maring perkara yuridu kang ngersakaken sapa Allah. Ma utawi perkara sa'akan kersa sapa Allah, sa'akan kersa sapa Allahu Allah kana mangka wujud apa ma. Wa malam utawi perkara lam yasha kang ora kersa sapa Allah lam yakun mangka ora wujud apa ma. Wala haula, wala haula lan ora ana daya sumingkir saking kemaksiatan iku maujud, wala kuwata lan ora ana daya pikuat ngelakoni taat iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur derajate, al-azimi kang agung derajate, mausufin kang duweni sifat bikulli kamalin kelawan saben-saben sifat kang sempurna, munazzahin kang maha suci, an kulli naqsin saking saben-saben kekurangan, laisa ora ono iku kamitslihi madani Allah apa syai'un suci-suci. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dzat kang maha midanget kang maha mirungu, al-basiru kang maha mirsani maha ningali. Fa huwa mangka utawi Allah iku al-qadimu dzat kang qadim, zat kang wujud tanpa kawitan. Wama utawi perkara siwahu kang saliyane Allah iku haditun perkara kang anyar tekan, perkara kang duweni kawitan wujude. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptaken. Wama utawi perkara siwahu kang saliyane Allah iku makhlukun makhluk, perkara kang den ciptaken. Wa kalamuhu utawi kalame Allah iku qadimun qadim, kasa iri sifatihi kaya sekerine piro-piro sifat-sifate Allah. Li'annahu kerana sak temene Allah subhanahu maha suci Allah, mubayyinun iku bedani, iku nyejeni li jami'il makhlukati maring sekabehane piro-piro makhluk, fidzati ing dalem zate, wasifati lan sifat-sifate, wal af'ali lan piro-piro penggawene.
subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah, amma saking perkara yaqulu kang ngucap ingma sapa adzalimuna pira-pira wong kang zalim, ai al kafirun. Maksudnya al-zalimun ai al kafirun, pira-pira wong kang kufur. Uluwan kabiro, uluwan kelawan maha suci, kelawan maha luhur, kabiron kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik, masih melanjutkan fasal yajibu ala kafatil mukallafin, tentang kewajiban atas setiap orang mukallaf. Kemarin disebutkan bahwa kewajiban orang mukallaf, jika belum Islam maka dia wajib segera masuk Islam, dan yang sudah masuk Islam maka dia wajib mempertahankan keislamannya sampai meninggal dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, tetapilah kalian atas keimanan sampai meninggal dunia, jangan sampai lepas keimanannya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah makna syahadat yang pertama. Ini makna yang wajib dipahami dan diyakini oleh orang yang hendak masuk Islam. Orang yang hendak masuk Islam membaca syahadat tetapi dia tidak paham, tidak mengetahui tentang makna yang terkandung di dalam kalimat syahadat, justru malah dia memiliki pemahaman yang bertentangan dengan kalimat syahadat, maka syahadatnya tidak sah, alias Islamnya tidak sah. Orang yang membaca syahadat tetapi masih memahami bahwa Allah itu wujudnya seperti manusia, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki tempat bersemayam dimanapun itu, entah di langit, di aras, ataupun di bumi, maka syahadatnya yang dibaca ini tidak sah. Begitu juga syahadatnya orang yang murtad, yang keluar dari Islam, maka di antara syarat syahadatnya bisa sah adalah ketika dia sudah mencabut semua hal-hal yang menjadikannya murtad, entah ucapannya, keyakinannya maupun perbuatannya, baru syahadatnya bisa sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah, kalau salah terjemahan biasa kita mengartikannya dengan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini akan dibahas kandungan dari kalimat itu sebenarnya seperti apa. Anta lama. Makna dari asyhadu alla ilaha illallah adalah anta lama, bahwa engkau, maksudnya orang yang mengucapkan, bahwa orang yang mengucapkan syahadat ini mengetahui. Jadi satu, mengetahui, watak takida, meyakini, watu mina, dan mengimani, percaya, watu sodiko, dan membenarkan. Mengetahui, meyakini, kemudian mengimani, mempercayai, dan membenarkan an la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat sesuatu yang berhak untuk disembah selain Allah. Fil wujud, segala sesuatu yang wujud itu tidak ada satupun yang memiliki hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang disembah tapi tidak memiliki hak untuk disembah, maka dia tidak disebut Allah. Seperti berhalanya orang-orang musyrikin, berhalanya orang-orang kafir, mereka menyembahnya, tetapi yang disembahnya tidak disebut Allah. Kenapa? Karena yang disembah itu tidak memiliki hak untuk disembah. Kenapa tidak memiliki hak untuk disembah? Karena mereka, dia yang disembah itu tidak mampu menciptakan apapun, tidak mampu menciptakan, maka tidak memiliki hak untuk disembah.
tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu maksudnya tidak berhak untuk diubah. Kemudian sifatnya Allah itu seperti apa? Dijelaskan Al-Wahidul Ahad, yang maha tunggal atau yang maha esa. Yang maha tunggal, yang maha esa, nanti insyaallah di belakang akan dijelaskan makna dari maha tunggal atau maha esa. Ya. Secara global maha tunggal maha esa itu artinya Allah zatnya tidak berbilang. Allah zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak ada zat lain, sesuatu lain selain Allah yang menyerupai Allah. Itu makna daripada Maha Esa. Kemudian Al-Awwal Al-Qadim, yang Maha Awal, yang Maha Qadim. Ini maknanya sama. Allah adalah zat yang wujudnya tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan karena bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, maka wujudnya tidak memiliki permulaan. Kita makhluklah yang memiliki permulaan. Walaupun ribuan tahun lamanya pasti ada permulaan. Itu makhluk. Tapi kalau Allah, maka Allah tidak memiliki permulaan atas wujudnya. Al-Hayyu, zat yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu mati, dan tidak boleh juga kita mengatakan bahwa hidupnya Allah itu seperti hidupnya kita. Itu tidak boleh. Hidupnya Allah itu tidak seperti kita, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan nafas, tidak membutuhkan darah, tidak membutuhkan daging atau yang lain, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-Qayyum, yang tidak membutuhkan makhluk, yang tidak membutuhkan apapun daripada makhluknya. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah itu bukan karena Allah membutuhkan. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang, menjauhi zina, menjauhi minum khamr, itu bukan karena Allah membutuhkan. Itu semata-mata atas hikmah dari Allah. Perintah-perintah itu, larangan-larangan itu wajib kita turuti, wajib kita taati, karena perintah itu berasal dari Zat yang menciptakan kita. Maka kita wajib untuk memenuhi semua yang diperintahkan atau yang dilarang. Al-Baqi Ad-Daim, yang maha abadi, yang tidak berubah zatnya, tidak berubah sifatnya, juga tidak berubah af'alnya. Karena perubahan adalah ciri terbesar dari sebuah makhluk. Wujudnya abadi, tidak memiliki penghabisan, dan juga wujudnya tidak mengalami perubahan. Ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqu, yang maha menciptakan, hanyalah Allah yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk, bukan pencipta tetapi yang tercipta. Ar-Raziqu, yang maha memberi rizki. Al-Alimu, yang maha mengetahui segala makhluknya, baik secara ijmal, secara global, maupun secara tafsir, secara perincian-perinciannya. Terkecil dari makhluknya itu pun Allah mengetahui, baik secara global maupun secara perincian-perinciannya. Al-Qadiru, yang maha kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Al-Fa'alu lima yurid, yang mampu merealisasikan, yang mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah menghendaki si A ini kaya, maka pasti si A menjadi kaya. Ketika Allah menghendaki si A mati besok hari Senin, maka pasti si A mati besok hari Senin. Tidak ada yang mampu menghalangi dari apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terwujud, pasti terjadi. Dan sebaliknya, wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah tidak menghendaki maka pasti tidak terjadi. Nah, ini adalah akidah yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sebagian putri-putri. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi ini mengajarkan
kepada sebagian dari putri-putrinya untuk meyakini, memahami tentang kalimat ini, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. La haula wala haula, tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk menghindar dari kemaksiatan, dari keburukan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah, illa billahi, kecuali atas pertolongan dari Allah Ta'ala. Al-Aliyyil Azim, Al-Ali yang maha agung, yang maha tinggi derajatnya, Al-Azim yang maha agung derajatnya. Mausufin bika bikulli kamalin, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Semua sifat Allah itu pasti sempurna. Semua sifat Allah pasti sempurna. Tidak boleh mengatakan ada beberapa sifatnya Allah yang tidak sempurna. Sifat ghadab misalnya, ini tidak sempurna bagi Allah, ini tidak boleh. Sifat kibriya, ini tidak boleh kita mengatakan Allah tidak sempurna, Allah sombong atau Allah marah. Itu semuanya sempurna bagi Allah. Munazzahin an kulli naqsin, yang maha suci dari segala kekurangan. Maksudnya tidak boleh kita menisbatkan kekurangan bagi Allah Ta'ala, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, Allah lah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwal qadimu, Allah lah yang qadim, hanyalah Allah yang qadim. Wa ma siwahu hadir, sedangkan selain Allah itu pasti hadir. Selain Allah, entah itu aras, entah itu langit, entah itu bumi, entah itu yang lain, itu pasti hadir. Hanyalah Allah yang qadim. Tidak boleh mengatakan bahwa alam itu qadim, wujudnya itu qadim, nauknya atau jenisnya ini qadim. Karena mengatakan bahwa ada sesuatu yang qadim yang selain Allah, berarti mengatakan bahwa sesuatu itu sama-sama memiliki sifat ketuhanan sebagaimana Allah. Ini berarti secara tidak langsung dia mensyirikan Allah. Dan orang yang seperti ini maka jelas dia keluar dari Islam, bukan orang Islam. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk, dan hanyalah Allah yang menciptakan secara hakiki. Hanyalah Allah yang mampu menciptakan makhluknya secara hakiki. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah adalah makhluk. Wa kalamuhu qadimun, kalamnya Allah itu qadim. Kalamnya Allah itu qadim kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Karena zat Allah qadim, maka sifat-sifatnya juga qadim, baik sifat kudrohnya, sifat irodahnya, maupun sifat kalamnya, semuanya qadim. Karena menganggap bahwa ada beberapa sifat Allah yang hadir atau yang mengalami perkembangan. Misalkan sifat ilmunya Allah, dulu tidak tahu, sekarang baru tahu, ini berarti mengatakan Allah sifatnya mengalami perkembangan. Ini secara tidak langsung mengatakan sifat Allah tidak qadim. Dan secara akal tidak mungkin diterima, tidak masuk akal bahwa sesuatu yang qadim tetapi memiliki sifat yang hadir. Karena ketika sesuatu itu memiliki sifat yang hadis, maka pasti zatnya juga hadir. Dan ini maka tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al. Kenapa demikian? Kenapa Allah adalah yang khaliq, selainnya adalah makhluk, dan seterusnya? Itu karena Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan semua makhluknya. Fidzati, baik dalam zatnya, wasifati maupun dalam sifat-sifatnya, wal af'ali maupun di dalam af'al-af'alnya, perbuatannya.
Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah juga tidak sama dengan sifatnya makhluk. Af'alnya Allah juga tidak sama dengan af'alnya makhluk. Kalaupun ada kesamaan, itu hanya sebatas kesamaan pengucapan, tawafuq lafzi, kecocokan dalam penamaan saja. Tapi secara makna itu mubayyin, secara makna berbeda. Sebagaimana Allah memiliki sifat wujud, kita juga wujud. Allah wujud, manusia juga wujud. Secara lafaz itu sama, secara penyebutan itu sama. Tetapi secara makna, wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk secara makna hakikatnya itu berbeda. Karena kalau wujudnya Allah itu tanpa arah, tanpa tempat dan seterusnya, tetapi kalau makhluk itu wujudnya pasti memiliki tempat, memiliki arah dan seterusnya, memiliki ukuran. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang zalim, maksudnya adalah oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan bahwa Allah ada di langit, maka Allah tidak seperti itu. Orang kafir mengatakan bahwa Allah itu tidak kuasa. Ada beberapa yang tidak mampu Allah lakukan, yang tidak mampu Allah ciptakan. Ini Allah tidak seperti itu. Tidak sebagaimana yang diucapkan, yang diyakini oleh orang-orang kafir. Uluwan kabiro, betul-betul maha suci, artinya betul-betul tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim atau orang-orang kafir. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.